Ya, kenaikan emas kembali terjadi dan kini menandakan tentang balas dendam atau the revenge setelah penurunan yang tempat terjadi di akhir pekan lalu, kurang lebih tercatat 1784.40. Tapi dengan adanya non-farm payroll yang membantu reverse ataupun reversalnya di hari Jumat, justru terjadi bull sarami, lalu kemudian kita lihat kemarin ternyata boostnya cukup lumayan tinggi karena dia sudah sempat menyentuh sekitar 1839 atau 1838. Nah, kali ini kalau kita lihat teritorinya sudah mencapai area 1848 atau 1843.10. Jadi kemungkinan potensi ini justru menambal kekurangan ataupun penurunan yang sempat terjadi dari pola bearish rectangle di pekan lalu. Jadi kalau misalkan kita lihat dari pergerakannya, seharusnya ini adalah momentum di mana ekspektasi terkait dengan stimulus kembali mengemuka, dan tapi juga yang harus dihati-hatikan atau diwaspadai adalah kemungkinan terkait dengan gagalnya tercapai kesepakatan dalam waktu dekat. Kalau itu yang terjadi, maka yang kita perhatikan adalah kemungkinan potensi penurunan juga masih akan terjadi. Tapi kurang lebih hari ini 1828 akan menjadi timing yang sangat berguna. Apalagi kalau Anda ingat, ini merupakan areal support ataupun areal resisten sebelumnya yang cukup kuat sampai akhirnya jebol sampai zona 1784. Artinya, sekarang begitu dia ditembus lagi ke atas, maka areal ini akan menjadi areal support kuat kita. Dan bahkan kalau kita lihat dari Fibonacci retracement atau bahkan Fibonacci extension, areal ini akan sangat kuat dan ampuh untuk pola berikutnya. Nah, karena sepinya data sampai hari ini, job opening nanti malam saya rasa tidak akan terlampau banyak berpengaruh. Euforia masih terhadap kesepakatan ataupun harapan kesepakatan stimulus. Dan lagi-lagi dengan pernyataan-pernyataan dari para pejabat Fed bahwasanya mereka tidak tergesa-gesa untuk merubah strategi mereka. Jadi kemungkinan potensi ini masih sangat layak untuk terjadi boosting ataupun dorongan bagi gold menapaki zona 1845 atau bahkan 1848. Tapi lagi-lagi skenario yang dulu ini adalah kembali terulang karena mau tidak mau 1848 1852 adalah zona resisten yang cukup kuat dan pernah menggagalkan arah kenaikan. Walaupun 2 pekan yang lalu pernah sampai 1875 atau bahkan 1874. Tapi sekarang PR utamanya kembali tertegun atau tertahan di zona 1848 1852. Jadi hati-hati, kalau sampai hari ini tidak berhasil tembus, maka kemungkinan potensinya turun kembali. Nah, kali ini karena memang kenaikan sudah terjadi sampai 1843, area terendahnya masih 1828, saya rasa dengan pola penurunan relatif terbatas atau mungkin juga relatif koreksi tetap dibutuhkan, karena saya melihat peluangnya bisa saja di grafik 4 malah nantinya ada peluang membentuk inverse head and shoulder. Jadi kembali dengan apa yang sempat kita sampaikan di pekan-pekan sebelumnya, bahwasanya penurunan akibat pola atau pattern, maka dia harus dibalas kembali oleh pattern, dan itu yang akan kita nantikan. Kita lihat technical view untuk kali ini, dolar sekarang sedang mengalami pelemahan. Apakah ini akan terus berlanjut atau memang hanya euforia sesaat sampai nantinya menemukan kejelasan. Tapi yang jelas data CPI atau inflasi esok hari itu yang akan menjadi pegangan kita. Kita lihat technical view 9 Februari 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 9 Februari 2021 jam 11.38 waktu Indonesia bagian Barat. DXY atau indeks dolar yang kembali dalam fase tekanan. Akhirnya betul-betul dalam tekanan, teman-teman. Kemarin kita sudah kupas ini terkait dengan letter V atau V-shape yang mungkin akan terjadi, tapi juga ditentukan dengan apakah area trendline tersebut ditembus apa tidak. Anda bisa lihat sendiri di sini, dia sudah berada di bawah trendline dan juga bertepatan di area 38.2% di 90.73. Dan dengan demikian pola penurunan lah yang akan terjadi. Kalaupun nantinya spike, itu adalah normalnya, itu hanya sekedar pullback sampai at least 90.95, lalu kemudian dia kembali melanjutkan penurunan. Tapi mungkin saja semuanya akan tergantung dari candlestick yang hari ini tercipta. Kemudian dari fase penurunan tersebut, kita juga mendapati pola kenaikan sebelumnya di grafik 4 juga otomatis terancam. Anda bisa lihat di sini garis yang kita buat kemarin. Kalau misalnya kita asumsikan ini adalah inverse head and shoulder yang ternyata memang 2 atau 3 hari yang lalu sudah ditembus, kemudian juga sudah spike yang cukup lumayan,
bahkan sekarang sudah kembali berada di bawah areal neckline. Dan saya coba ambil garis bawah di sini untuk membantu kita apakah dia akan tembus apa tidak. Jadi di sini pun sebetulnya meski dengan adanya penurunan di bawah neckline tersebut, juga areal support cenderung supportive enough. Jadi kalau misalkan di sini tidak ditembus, lagi-lagi dia akan kembali rebound sebagai arah penguatan. Tapi lagi-lagi semuanya tergantung dari bagian trendline ini. Mirip dengan apa yang terjadi di grafik daily tadi, di mana area support justru sudah mulai ditembus. Nah, bagaimana dengan nasib di grafik H1 sendiri? Ingat bahwasanya kemarin kita memiliki peluang atau pola yang kita curigai sebagai areal head and shoulder di bagian H1, di mana areal ini justru akan menghancurkan atau menghapus areal kenaikan dari inverse head and shoulder sebelumnya di grafik K4. Dan itu betul-betul terjadi. Anda bisa lihat di sini, areal masih di dalam trend line atau di dalam trend channel, dan sekarang malah dia hampir tembus di bawah zona support dari bagian trend line tersebut. Kemarin kita sudah menandai bahwasanya ini adalah swing high-nya, kita satukan dengan ini, berarti ini adalah bagian swing low, kemudian bagian head, dan ini bagian swing low kembali, kemudian ini bagian right shoulder. Dan persis dengan apa yang kita skenariokan, bahwasanya saat dia tidak menembus zona garis tengah dari trend channel tersebut, atau bahkan cenderung equal dari bagian left, maka ini ada terkonfirmasi sebagai area right shoulder. Dan Anda lihat di sini, arealnya sudah ditembus, artinya pola penurunan yang sedang terjadi di dalam grafik US dollar atau DXY. Akan sangat wajar kalau misalkan ini akan terjadi rebound terlebih dulu sampai at least setara dengan ini, atau mungkin dengan ini, ya, ini ada di 90.80 atau 90.94. Teritori tersebut lalu kemudian dia mengambil tindakan atau mengambil tenaga untuk mengalami tekanan jauh lebih dalam dari areal support yang berada di areal trend channel tersebut. So, 90.70 akan kita lihat dalam beberapa jam ke depan, atau lebih tepatnya intraday hari ini, akankah berhasil tembus atau tidak. Technical view 9 Februari 2021, emas jam 11:43 waktu Indonesia bagian Barat. High 1842.20 dan low 1828.60, dan running price berada di 1841.80. Magnificent, super magnificent. Setelah mengalami tekanan dalam 2 hari terakhir di pekan lalu, hari Kamis atau hari Rabu dan Kamis lebih tepatnya, saat dia terbenam kembali di bawah zona 1800, atau lebih tepatnya mencapai 1784, dan akhirnya dalam 3 hari berturut-turut, ini adalah hari ketiganya, dia mengalami rebound dan bisa dibilang dia menutupi areal penurunan yang pernah terjadi di pekan lalu. So, tinggal sedikit lagi, karena kalau kita catat penurunan dari sejak hari Rabu saja, berarti penurunan ini ada di areal tertingginya, kurang lebih kalau kita zoom di sini 1844.70. So, hanya berselisih 2 poin saja dari areal tertinggi saat ini. MA 200 daily berada sekarang di 1853.43, atau kita asumsikan 1853.40, sehingga itu akan menjadi areal PR utama untuk kembali dalam tren bullish tentunya. Tapi PR pertamanya sudah dilewati, yaitu terkait dengan Fibonacci retracement daily chart 61.8 yang ada di angka 1825.00. Kali ini, kalau kita cermati dari pola pergerakannya, ini adalah nyaris dengan skenario yang berulang-ulang dalam 1 atau kurun waktu 2 bulan terakhir. Ya, Anda bisa lihat di sini area penurunan, lalu kemudian spike kembali, dan sekarang kita menjadi pertanyaan adalah, mampukah dia melewati zona 1853 atau bahkan zona merah kembali 1858, 1862? Kalau ya, maka kemungkinan potensinya kita masih bisa lihat uptrend kembali. Well, kalau terjadi kegagalan, tentunya support pertama yang akan dilirik adalah 1825.00 kembali, karena yang sebelumnya menjadi resisten tentunya kini berubah menjadi area support. Ingat, beberapa waktu lalu kita memiliki area 1828, 1832, itu bertepatan di grafik H4 ini, di mana area ini agak sulit atau relatif sulit, berkali-kali diuji lalu kemudian akhirnya ditembus. Artinya, kalau memang ternyata dalam 2 atau 3 hari terakhir ini dia berhasil tembus, maka ini akan kembali menjadi area support kuat kita. Kalau kita asumsikan kenaikan sudah berlanjut bahkan melewati area resisten kuat 1828, maka kali ini saya bisa menggunakan Fibonacci expansion untuk mengukur ketinggian atau target selanjutnya. Anda bisa berasumsi, misalkan saja asumsi saya titik A-nya adalah di area bottom yang terakhir sempat terjadi penerjunan atau penurunan. Kemudian area kedua atau area B adalah di titik ini. Ya, ini adalah berarti di 1813 atau 1812 area. Kemudian titik C-nya akan berada di area swing low ini. Meskipun relatif terbatas, tapi kita coba. Kita akan lihat potensi pergerakannya kurang lebih akan seperti demikian. Nah,
saya sudah mendapati teritorinya adalah kurang lebih seperti ini. Mungkin di beberapa area, kalau misalkan Anda tarik dengan area titik yang precise atau yang tepat, maka Anda akan mendapatkan area Fibonacci expansion 100% itu di area 1841, dan Fibonacci expansion 161.8 akan berada di 1862. Tapi tidak apa-apa, kurang lebih gambarannya seperti ini. Dengan demikian 1828 tetap akan menjadi support kuat kita, kemudian swing high 100% 1840 atau 1841 menjadi resisten kedua yang ternyata sampai saat ini berhasil ditembus. Maka PR selanjutnya adalah 1861. Meskipun jegalan ataupun tantangan akan berada di kisaran 1853 ataupun 1848, 1852. Nah, skenario yang terbaik adalah dia akan kembali terkoreksi terlebih dulu sampai kurang lebih 1834 ataupun 1835. Dari situlah nantinya dia akan melanjutkan dorongan jauh lebih tinggi. Well, kita lihat dari grafik H1-nya, potensi pergerakan tersebut apakah masih wajar dia akan mengalami kenaikan? Ya, ternyata terbentur di areal zona arsir ini. Artinya, dia dengan sangat normal akan sedikit ada koreksi. Dan koreksi tersebut, swing low-nya kurang lebih berada di area titik ini. Dan ini berada di kisaran 1829, 1832. Itulah yang semakin normal. Kalau misalkan potensi pergerakan ini bisa melanjutkan kenaikannya, maka stabilitas ini akan terjaga sampai zona 1848, 1852. Tapi sebentar, kemarin kita menggunakan Fibonacci retracement dan itu 100%-nya ternyata sudah berhasil ditembus. Ingat bahwa 100% jika sudah berhasil ditembus, maka areal ini harus kita hapus, yang artinya sudah tidak berlaku lagi. Lalu juga kemarin di dalam live streaming kami sempat melihat adanya areal yang kami asumsikan sebagai areal bullish rectangle, dan itu pun areal resistennya sudah berhasil ditembus. Kalau saya ukur dari areal ketinggian dari rectangle tersebut, maka saya akan mendapatkan areal target seperti demikian, dan hal tersebut menuju kepada areal target 1846 ataupun 1847. Artinya dalam beberapa waktu ke depan 1846, 1848 itu akan menjadi teritori yang sangat penting untuk kita. Lalu yang terakhir kita juga bisa menggunakan, karena memang kemarin Fibonacci retracement sudah tembus, Fibonacci pertama expansionnya akan berada di area ini, karena kemarin kita menggunakan 100%-nya di area tersebut. Otomatis saya mendapatkan 1841 persis dengan apa yang terjadi di grafik H4 tadi, dan juga teritori 161.8%-nya berada di 1862.70. Nah, berarti area kedua sudah disentuh, area ketiga akan berada di 1862, sementara area tengah akan berada di kisaran 1846 ataupun 1848. So, untuk kali ini preferable, saya akan mencari area koreksi yang tidak terlampau jauh, kurang lebih kisaran 1834 ataupun 1835. Saya rasa itu sudah cukup untuk menjadi area buy kita untuk posisi ataupun alternatif suggestion hari ini. Silakan lakukan buy 1834 ataupun 1835 area dengan target pertama adalah 1841 dan target kedua adalah 1846.70. Stop loss silakan gunakan kurang lebih di teritori 1827.00. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.